Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di video ini kami akan memberikan sebuah ijazah ya sahabat. Ijazah surat Al-Fatihah, tetapi khasnya khusus untuk laki-laki perkasa sahabat, agar sang suami menjadi kuat perkasa, mampu membuat istrinya kewalahan. Jadi istrinya yang kewalahan sahabat, tetapi suaminya masih strong, kuat luar biasa, baik pagi hari, siang hari maupun malam hari. Pokoknya siap tempur siang, malam, pagi, sore, dan kapan saja sahabat. Sungguh luar biasa. Oleh karena itu tonton terus videonya, namun jangan lupa di like dan subscribe channelnya supaya kami bisa lebih bagus menayangkan video yang bermanfaat untuk semuanya. Oke sahabat, selamat menikmati videonya, selamat menikmati tayangannya. Oke sahabat semua, perhatikanlah, akan kami berikan ijazah surat Al-Fatihah ya. Pertama harus diucapkan qabiltu ya. Kami menyatakan memberikan ijazah surat Al-Fatihah, maka harus qabiltu, diterima bagi yang mau menerima qabiltu. Nah yang kedua, surat Al-Fatihah itu dibaca untuk apa saja bisa. Jadi kalau surat Al-Fatihah tergantung niat dan tujuan. Apa tujuannya? Kalau tujuannya kekayaan bisa, tujuannya kekuatan juga bisa, tujuannya untuk penyembuhan juga bisa, dan tujuannya agar kuat strong bisa juga. Tapi ada caranya tentunya. Makanya judul video di sini adalah cara pakai Al-Fatihah. Cara pakai Al-Fatihah atau cara menggunakan surat Al-Fatihah yang jelas, yang perlu dipahami caranya. Tidak perlu ada tambahan doa-doa yang lainnya. Mengapa? Karena surat Al-Fatihah itu sudah lengkap. Jadi jangan nguyai segoro ya sahabat. Kalau bahasa Jawa, nguyai segoro itu ibaratnya lautan itu sudah asin, kok malah digaramin lagi. Jadi nggak ada faedahnya, manfaatnya. Karena surat Al-Fatihah itu ibarat lautan yang memang sudah lengkap. Di dalam satu hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa surat Al-Fatihah itu dibagi dua. Perhatikanlah, surat Al-Fatihah itu dibagi dua. Yang pertama, memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memuji dan memuja, menyanjung Allah, ini disebut zikir-zikir. Jadi bagian yang pertama itu adalah zikir, mulai dari ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 sahabat. Kemudian ayat yang ke-6 dan ke-7 itu isinya doa. Jadi sudah lengkap. Doa itu yang paling bagus adalah diawali dengan zikir, diawali dengan pujaan dan pujian, setelah itu meminta. Surat Al-Fatihah ini tidak butuh lagi doa-doa yang lainnya. Kalau ada doa yang lainnya nanti adalah menggunakan wasilah, tawasul. Ya, tawasul dengan surat Al-Fatihah itu beda lagi. Nah, kalau kita langsung saja menggunakan surat Al-Fatihah, maka perhatikanlah maknanya, perhatikanlah cara memakainya. Yang pertama, surat Al-Fatihah ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus yakin bahwa memang basmalah adalah sebagai puncak pembuka dari segalanya doa apapun itu. Kalau enggak diawali dengan basmalah, maka hilang barokah doa apapun. Misalnya kita dikasih ijazah doa panjang-panjang, tapi kok awalnya enggak ada basmalah, itu kita menjadi gimana kalau begitu? Makanya kita harus yakin bahwa basmalah itu adalah puncak pembuka. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji yaitu tetap milik Allah Rabbil Alamin yang mengatur seluruh alam. Dan kalimatus syukri yaitu kalimat syukur. Satu kalimat syukur kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji lillah yaitu tetap Allah Rabbil Alamin, Tuhan seluruh alam. Kemudian ayat yang ketiga, at-tauhid, tauhidun, menjadi penguat bagi ayat yang pertama. Karena ayat yang pertama itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sedangkan ayat yang ketiga juga Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini namanya penguat. Menguatkan apa? Pernyataan yang pertama, pernyataan daripada surat Al-Fatihah yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian diselingi dengan syukur, Alhamdulillahirabbil alamin, dan dikuatkan lagi dengan ucapan Ar-Rahmanirrahim. Ini penguat namanya. Kemudian Maliki Yaumiddin. Malik ini artinya raja,
pemilik, maknanya bisa dibaca panjang, bisa juga dibaca pendek. Jadi ingat, surat Al-Fatihah Malik ini bisa maknanya panjang, bisa pendek. Dua-duanya benar sahabat. Malik Yaumiddin, pemilik atau raja hari. Din itu artinya agama. Jadi Allah pemilik atau raja hari din, hari agama. Hari agama itu kapan? Apakah di mana? Di dunia ini? Bukan. Dari agama sebenarnya itu untuk memutuskan segala sesuatu nanti kelak di akhirat. Nanti kelak di yaumil qiyamah, hari akhirat, hari pembalasan. Itulah disebut Yaumiddin. Kemudian tatkala kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ya Allah, tatkala kita mengatakan wa iyyaka nasta'in, maka apa yang ada dalam hati kita? Kalau kita ingin strong, maka baca ini tanpa napas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau latihan bisa diulang-ulang. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ingin strong anunya, kita ingin berdiri cepat dan kuat misalnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau membacanya mantap dan ikhlas, ini langsung nyetrum. Itu berdiri kuat. Nah, kalau sudah berdiri kuat dan tegak, kita membaca ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami ya Allah mustaqim, jalan yang lurus. Nah, kalau untuk tujuan itu setelah berdiri tegak kan harus masuk ke jalan yang lurus, tidak boleh jalan yang salah. Ya kan, luar biasa. Surat Al-Fatihah itu tergantung niat tujuannya apa. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah pada jalan yang lurus. Jalan istri itu kan lurus, tidak pernah bulak belok ya sahabat. Kemudian syiratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah memberikan engkau nikmat atas mereka. Berhubungan suami istri itu adalah nikmat yang luar biasa. Ghairil maghdubi alaihim, selain yang dimurkai atas mereka, dan waladhdallin, juga selain yang sesat. Nah, ayat yang ketujuh ini cara membacanya satu napas sahabat. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Silahkan diulang-ulang video ini dan silahkan diamalkan ya, insya Allah bermanfaat. Dan akhirnya kami undur diri, semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.